Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Rizkullah. Saya dari Universitas Terbuka dari jurusan Sistem Informasi. Sekarang ada di semester 4 dari UPBJJ Bandung untuk NIM saya 0514511821. Di sini saya mau mempraktekkan dari tugas 3 mata kuliah basis data yang mana kita diberikan soal seperti ini ya. Sebentar, kita langsung ke soalnya saja. Nah, untuk soalnya seperti ini. Sini ada dua soal. Yang pertama itu kita diminta untuk melakukan praktikum transaksi database. Yang kedua itu kita diminta untuk mempraktekkan atau praktikum basis data terdistribusi atau menggunakan master dan replika ya di basis datanya. Oke, kita akan masuk saja untuk praktikum yang pertama ya, untuk yang menggunakan praktikum transaksi. Oke, di sini kita menggunakan SAMPP untuk toolsnya. Pertama kita harus menyalakan dulu SAMPP-nya. Kita start dulu untuk Apache dan MySQL-nya. Untuk MySQL tentu saja untuk database, dan Apache ini digunakan untuk mengakses PHP MyAdmin ya. Kita dari browser ini kita buka saja localhost terus PHP MyAdmin. Nah, ini sudah berhasil kita buka. Sebelumnya kita di tugas 2 kita pernah membuat database yang bernama database rumah sakit. Nah, database ini kita akan gunakan lagi di tugas 3 ini ya. Database rumah sakit ini untuk menggunakan database transaksi kita harus memakai table yang tipenya itu InnoDB ya. Nah, di sini kita lihat tipenya itu InnoDB semua, berarti kita bisa menggunakan transaksi di sini. Lalu selanjutnya kita akan membuat store prosedur untuk praktek ini, untuk yang praktek transaksi ini. Yang pertama kita akan mempraktekkan soal commit di sini. Kita akan membuat store prosedur dengan masuk ke menu routines ini. Di menu routines kita akan membuat create new routines ya. Kita akan buat dulu untuk yang commit ya. Kita akan masukkan routine name-nya, kita masukkan dengan transaksi 1. Nah, terus kita masukkan nih query-nya di dalam definition ini ya. Sini saya sudah menyampaikan shortcut-nya ya agar lebih mudah memasukkan query-nya. Nah, di sini query-nya itu insert ke data pasien yang mana value-nya seperti ini ya. ID-nya 6, nama Tito dan seterusnya. Terus di-select lagi dari pasien terus N ya. Nah, di sini kita akan contohkan dulu suatu query yang tanpa commit dengan start transaction tapi tanpa commit, gimana sih nanti jadinya. Lalu kita ini klik go saja. Nah, missing value berarti kita harus menghapus dulu ini karena tidak butuh parameter. Kita go sekarang, masukkan. Nah, ini berhasil ya, dibuat routines-nya routines 1. Nah, kalau kita lihat di sini ada routines-nya itu transaksi 1, tipenya prosedur. Lalu kita akan coba panggil routine 1 ini dengan menggunakan SQL query ya. Dengan caranya masuk ke menu SQL. Nah, ini kita menu SQL, kita pindah dulu. Nah, kita kalau balik lagi ke routine, sini ada transaksi 1. Kita akan masuk ke menu SQL. Terus cara memanggil routine transaksi 1 itu dengan call. Nama routine-nya apa nih? Transaksi 1 ya. Titik koma ya. Kita coba langsung execute dengan go. Nah, di sini nge-call transaksi 1 dia akan menambahkan data ke tabel pasien yang bernama Tito ya, nomor dengan ID-nya 6 dengan jenis kelaminnya 1 ya. Tapi di sini kalau kita cek lagi ya ke data pasien, kita get ke sini ke data pasien ini. Nah, di sini belum ada data Tito ya. Kenapa? Karena kita tidak melakukan commit di dalam si query-nya ya. Yang mana kita sebenarnya kalau kita menggunakan transaction kita harus menyertakan juga commit query ya di dalam query-nya tersebut. Sekarang kita akan coba untuk menambahkan commit di dalam query-nya. Kita masuk ke prosedurnya lagi ya. Di sini ada routines lagi. Kita akan menambahkan lagi routine baru namanya transaksi 2. Nah, di sini tipenya prosedur, ini seperti tadi ya, parameternya kita hapus karena tidak butuh parameter. Nah, di sini kita akan memasukkan datanya yang benar ya. Nah, di sini
sama seperti sebelumnya query-nya, cuma ada tambahan query commit, yang mana query commit ini akan memasukkan datanya ke dalam tabelnya ya. Jadi kalau tanpa query commit itu seperti temporary dan tidak di commit atau tidak dimasukkan ke dalam data table yang sebenarnya. Sementara kalau kita pakai commit itu akan masuk ke table yang sebenarnya. Kita coba save untuk yang ini. Nah, di sini ada 2 transaksi. Kita akan coba call lagi untuk transaksi 2 ini. Nah, kita akan coba call seperti tadi, call transaksi 2. Nah, kita akan coba go. Nah, di sini sama ya. Tadi nambah tampilannya kurang lebih sama. ID-nya 6, namanya Tito, alamatnya sekian. Tapi kalau kita masuk ke tabel pasien di sini, karena kita sudah menggunakan commit, maka di sini data Tito sudah masuk ke tabel pasien dengan benar ya. Jadi kalaupun kita mengakses database-nya, kita memetikkan database-nya, ketika kita buka lagi di data pasien ini ada data Tito. Oke, selanjutnya setelah melakukan praktikum commit, kita akan melakukan praktikum yang namanya itu untuk rollback ya. Rollback ini kebalikan dari commit, yang mana ketika kita men-start transaction terus kita memanggil rollback, itu akan membatalkan semua yang ada dalam transaction itu, sama dengan catatan transaction-nya itu belum di commit. Jadi kalau kita coba nih, kita akan membuat prosedur baru untuk rollback ini. Seperti tadi rutin, kita create new routine lagi, kita masukkan transaksi 3 C3 ya. Nah, ini kita hapus lagi parameternya karena kita tidak butuh parameter. Lalu kita masukkan nih query-nya nih. Kita masukkan query untuk rollback-nya. Nah, di sini kita tujuannya itu mengupdate nama pasien. Ketika ID pasiennya 3, namanya itu jadi Danar ya. Nah, terus di sini kita manggil rollback dulu sebelum commit. Nah, yang mana ini akan mengexecute rollback sebelum commit, yang mana kalau kita mengexecute rollback sebelum commit, dia akan membatalkan dulu transaksinya sebelum commit ya. Kita akan coba, kita akan save untuk ini. Nah, kita sudah punya transaksi 3, kita masuk ke SQL-nya, kita akan coba call untuk transaksi 3 ini dari SQL. Nah, kita akan coba call transaksi 3 ya. Kita akan go. Nah, kalau lihat di sini karena kita melakukan rollback sebelum commit, di sini lihat ID 3 tetap namanya Poppy ya. Asalnya kan kita mau merubah ke Danar, tapi karena kita rollback sebelum kita commit, namanya akan tetap sama Poppy. Dan kalau kita akses ke tabel pasien juga, nah ini namanya tetap Poppy ya, nggak berubah jadi Danar. Nah, selanjutnya kita akan mencoba merollback tapi dengan 2 query ya. Yang pertama kita akan insert data ke data pasien. Yang kedua kita akan mengupdate datanya pasien ya. Tapi berbeda query ya. Kita akan coba menambahkan seperti tadi routines. Lalu kita tambahkan create new routines. Ini namanya berarti transaksi 4. Hapus juga untuk ininya. Nah, di sini kita akan coba menambahkan query. Oke, di sini query-nya sudah kita tambahkan. Di sini kita masukkan data ke data pasien dengan ID 7 dan namanya Hanif. Terus kita rollback untuk query insertnya ini, tapi kita melakukan update lagi ke data pasien dengan ID 3 untuk namanya Septim, tapi di sini kita akan commit ya. Jadi yang pertama kita rollback untuk insertnya, tapi yang untuk update kita akan commit. Kita akan coba save. Selanjutnya kita masuk ke tab SQL dan kita akan mengcall transaksi keempat ini. Transaksi 4 ya. Kita akan coba. Kita akan call. Nah, di sini nomor 7, tadi kan kita insert nomor 7 itu tidak masuk karena kita rollback. Sementara untuk nomor 3 yang asalnya Poppy berubah jadi Septin ya, karena kita commit untuk yang query update-nya. Kalau kita akses tabel pasien di sini bisa dilihat ID 3 berubah jadi Septin karena ya tadi kita commit untuk yang update datanya. Sementara yang insert data kita rollback. Yang ketiga, kita akan melakukan checkpoint, praktek checkpoint. Checkpoint ini merupakan tempat atau titik di mana proses terakhir disimpan, seperti rollback ya, atau membatalkan
tadi batalkan sebuah transaksi ya. Namun supaya sebuah transaksi berjalan lebih optimal, maka kondisi rollback itu nggak harus dibalikin ke awal. Kita bisa menggunakan checkpoint ini untuk intinya kalau ada rollback kita akan balik ke checkpoint ini ya. Kita akan coba untuk membuat checkpoint ini. Kita akan buat lagi routines baru. Routines. Kita akan buat transaksi 5. Transaksi 5. Kita hapus lagi parameternya karena memang tidak dibutuhkan. Di sini kita tidak butuh parameter. Nah, di sini kita masukkan query-nya. Nah, kita bisa lihat di sini query-nya begin transaction, insert into, ini save point satunya di sini, insert into data ini, dan rollback ke save point 1. Jadi ini akan merollback ke save point 1 sini ya. Tidak akan ke awal lagi gitu. Jadi tidak akan semua data yang ID 7 ini hilang gitu. Yang hilang hanya data 8 karena di sini di rollback. Lalu kita akan insert lagi data satu lagi untuk ID 9 dan kita akan commit. Kita akan coba save. Nah, kita akan coba call ya untuk transaksi kelima ini. Call transaksi 5. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat data nomor 7 berhasil di-insert. Karena tadi kita rollbacknya ke point 1, jadi data nomor 7 ini tidak terrollback. Sementara data 8 itu kan di bawahnya point 1, berarti dia terrollback. Lalu selanjutnya kita insert lagi data 9, dia masuk juga ya, karena dia kita commit juga. Nah, kalau kita masuk ke data pasien, di sini sudah masuk juga ya data-datanya dengan ID 7 dan 9. Nah, seperti itu untuk save point. Jadi intinya kita bisa merollback ke poin tertentu gitu, nggak harus dari awal lagi, seperti itu. Selanjutnya kita akan mempraktekkan trigger, yang mana trigger ini sebuah event yang akan di-execute, yang akan dijalankan oleh database atau MySQL ketika ada event tertentu, misalkan entah dia insert, entah dia update, entah dia delete. Jadi function trigger ini akan dijalankan untuk ketika event itu dilakukan ya. Nah, sebelumnya kita akan membuat tabel baru ya, tabel obat dan juga tabel transaksi obat, yang mana kita akan melakukan trigger kepada dua tabel ini. Kita akan membuat baru dengan menggunakan SQL saja ya. Kita rumah sakit, kita masukkan SQL-nya. Kita akan membuat tabel yang pertama, tabel ini ya, tabel obat. Yang kedua kita akan membuat tabel transaksi obat. Nah, di sini tabel obat. Nah, ini kelebihan ini. Nah, di sini yang mana tabel obat ini dia punya ID obat, terus untuk tabel kode obat, nama obat, dan tabel transaksi obat itu transaksi terhadap obatnya ya. ID pasiennya berapa, ID obatnya berapa, ID transaksinya berapa. Seperti itu. Kita akan coba execute untuk menambahkan tabel ini. Nah, berhasil. Di sini sudah ada dua tabel baru, yaitu tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Seperti itu. Sekarang kita akan menyambungkan tabel-tabel ini dengan tabel-tabel lainnya ya. Kita akan masukkan, kita akan masuk ke sini dulu, ke home. Lalu kita akan masuk ke sebentar, ke rumah sakit dulu. Kita akan masuk ke designer. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk menghubungkan tabel obat dan transaksi obat, yaitu membuat reference. Di sini kita tinggal buka designer saja, tinggal langsung ke relationship. Ini dari ID obat, referensinya ke ID obat yang ada di transaksi obat ya. Ini akan kita buat on oke. Nah, ini sudah terbuat dari tabel obat ke transaksi obat ya. Kalau kita lihat, kita pindahkan ini ke sini. Nah, ini sudah terbuat. Lalu dari tabel pasien ya ke ID pasien dan juga
Ini ID pasien ke ID pasien yang ada transaksi obat ini. Oke. Nah, ini sudah terhubung ya semuanya. Selanjutnya setelah itu setelah menghubungkan dengan relationship, kita akan menambahkan dulu ya data-data obatnya dulu. Jadi agar kalau kita lihat ke tabel obat di sini kan masih kosong nih, datanya belum ada. Kita akan tambahkan dulu nih data obatnya dengan menggunakan query SQL. Kita masukkan saja ke query SQL-nya, langsung kita masukkan ini. Kita akan masukkan 3 data obat. Kita akan insert, kita lihat di data obatnya. Nah, di sini sudah ada 3 obat, ada amikacin, ada amoxicillin dan juga betadine ya. Selanjutnya kita akan membuat trigger ya, trigger untuk mengupdate data obat ketika memang ada transaksi di obat tersebut gitu. Contoh di sini kita akan masuk ke tabel masaknya dulu. Kita di sini ada menu triggers, kita buat triggers. Oke, selanjutnya kita akan masukkan trigger di ini ya, kita create new trigger. Lalu di sini trigger name-nya misalkan TG trigger jual obat ya. Di tabel mana sih? Di tabel transaksi obat. Berarti kan ketika ada event setelah insert di tabel transaksi obat, dia akan melakukan suatu action gitu ya, event. Jadi ketika dia insert, ada insert, dia akan melakukan seperti ini ya. Akan melakukan update stok ke tabel obat, yang mana stoknya itu menjadi stok dikurang new jumlah ya, jumlah yang dibeli ketika ID obatnya itu sama dengan ID obat ya. Kita akan coba save ini. Nah, ini sudah berhasil. Di sini ada tag jual. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menambahkan data ke dalam tabel transaksi obat ya. Apakah akan mengupdate juga data di dalam tabel obat? Nah, kita lihat. Kita masuk ke tabel obat dulu. Nah, kita lihat dulu di sini. Di sini untuk ID obat 2 alias amoxicillin ini stoknya 20 ya. Nah, kita akan coba masukkan data ke tabel transaksi obat ya. Nah, transaksi obat kita akan masukkan data seperti ini. Untuk ID obatnya ID obat 2 ya, alias amoxicillin dengan jumlah pembelian 5 dan total harganya 0. Kita akan coba. Kita berhasil memasukkan ya datanya. Nah, seperti ini, jumlahnya 5, ID-nya untuk amoxicillin pembelian. Kita lihat apakah stoknya berkurang. Nah, di sini asalnya amoxicillin itu 20, jadi sekarang sudah berkurang ke 15 ya untuk stoknya. Berarti kita berhasil menggunakan trigger ketika insert, dia akan mengupdate data stok obatnya tersebut. Itu untuk nomor 1. Selanjutnya, untuk nomor 2 kita diminta untuk melakukan praktikum basis data terdistribusi. Dalam basis data terdistribusi ini, konsepnya itu kita punya satu data master dan juga satu data replika atau slave ya. Di sini kita akan menggunakan VirtualBox dengan Ubuntu untuk sebagai slave-nya. Pertama kita harus menyalakan dulu VirtualBox-nya ya. Di sini saya menggunakan Ubuntu versi 20.04. Kita akan start dulu ya untuk VirtualBox-nya untuk menyalakan VM dari Ubuntu-nya itu sendiri. Nah, sambil menunggu kita menyalakan VM, kita akan melakukan konfigurasi dulu untuk yang di masternya ya. Ya, di dalam sistem operasi utamanya ini Windows. Kita akan melakukan konfigurasi dulu terlebih dahulu untuk di Windows-nya ini sendiri. Nah, yang pertama untuk konfigurasinya kita ke home dulu. Lalu kita masuk ke menu replication di sini. Nah, di sini ada primary replication. Karena ini kita mau jadikan master, kita akan menggunakan yang primary replication ini. Nah, di sini kita tinggal klik configure. Nah, di sini database yang pilih yang ignore all database, replicate yang mana nih? Berarti semua database di ignore kecuali yang kita akan menggunakan data rumah sakit ya di sini. Rumah sakit ini. Nah, ini kita lihat seperti ini nanti config-nya ya. Nah, config ini kita harus copy
ke dalam konfigurasi SAMPP kita ya. Jadi sebelum kita mengklik go, kita akan masuk ke SAMPP dulu kita. Terus kita yang ini MySQL, kita klik config di sini. Klik yang my ini. Nah, di sini kita akan taruh config-nya di bawah di sini nih. Nah, ini server ID sama dengan 1. Nah, di sini kita akan taruh di sini ya. Nah, server ID-nya akan jadi seperti ini. Ya intinya copy paste saja yang ada di dalam tadi phpMyAdmin ya. Lalu kita save. Ini setelah ini save. Lalu setelah save kita harus stop dulu ya MySQL-nya. Lalu start lagi alias di restart untuk MySQL-nya. Setelah kita simpan configuration-nya, kita bisa mengklik tombol go ya untuk di sini. Klik tombol go-nya. Nah, ini berhasil ya. Kalau kita lihat show premise statusnya, nah nih dia akan nge-bin log ini dengan position segini dan binnya seperti ini ya. Lalu setelah itu kita harus membuat nih user account yang memang kita akan gunakan di dalam replikanya. Di sini ada menu user account. Lalu kita akan add user account baru. Nah, kita username-nya kita namakan saja rumah sakit slave ya. Hostnya apa nih? Nanti sebentar ya. Kita masukkan dulu passwordnya. Tesnya tes saja 123 dan ini tes 123. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan karena ini akan menjadi replika. Di sini permission yang dimasukkan adalah replication slave dan replication client ya. Yang lainnya tidak perlu diubah. Nah, ini hostname-nya apa sih atau hostnya apa? Nah, kita masuk ke Ubuntu yang sudah kita nyalakan di sini. Kita akan lihat nih hostname-nya itu adalah IP dari VM atau Ubuntu yang kita gunakan sebagai slave. Kita akan lihat IP-nya berapa sih di sini. Nah, kita tinggal wire setting. Kita cek berapa sih IP-nya di sini. Nah, kita cek saja. Nah, di sini 192.168.1.124 ya. Berarti kita masukkan nih di dalam yang tadi di sini 192.168.1.124 ya. Ini IP dari Ubuntu-nya. Setelah itu kita buat usernya go. Nah, sudah. Kalau kita lihat ke user account kembali, di sini ada user rumah sakit slave ya dengan hostname-nya seperti ini dan passwordnya yes, privilege-nya seperti ini. Selanjutnya setelah kita membuat account, kita akan masuk ke replikanya ya. Sebelum masuk ke replika, kita akan mengekspor dulu nih data dari rumah sakit ini. Caranya kita masuk ke rumah sakit sini. Lalu kita masuk ke dalam menu ekspor di sini ya. Kita akan mengekspornya dan kita akan mengimportnya di replika nanti ya untuk mengetes apakah datanya sync atau tidak ya. Ini tinggal kita ekspor saja. Nah, dia akan mendownload seperti ini ya, rumah sakit 2 SQL. Nah, kalau kita lihat di sini, saya menggunakan shared folder di antara VM dan juga Windows ini. Jadi saya tinggal masuk ke menu download ini. Saya copy ininya, lalu saya masuk ke C saya, lalu saya copy ke rumah sakit SQL ini ya. Nah, di sini folder rumah sakit SQL ini sudah saya set untuk sync dengan VM yang ada di Ubuntu. Seperti itu. Nah, kita close aja ini. Lalu setelah diekspor dan kita masukkan ke folder, kita akan buka nih Ubuntunya sekarang. Nah, ini seperti ini. Nah, tadi untuk membuka filenya, saya masuk ke file sini. Saya bisa membukanya di other location, lalu masukkan ke sini. Nah, di sini butuh autentikasi. Nah, autentikasi lagi. Ya, autentikasinya berlapis ya. Nah, di sini sudah ada file yang saya tadi ekspor ya dari Windows ya ke Ubuntu ini. Nah, tinggal saya copy saja untuk yang ini. Saya coba akan masukkan ke download di sini ya. Rumah sakit 2 SQL. Sudah berhasil masuk ke Ubuntunya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke
SAMPP ya, SAMPP yang ada di Ubuntu ini. Saya sudah menginstal SAMPP di Ubuntu ini ya dengan menggunakan XAMPP yang sama. Cara mengakses GUI-nya ya untuk di Ubuntu ini kita masuk ke terminal dulu. Kita akan masuk ke terminal. Oke, setelah itu kita akan masuk ke folder yang dimana kita menginstal SAMPP itu, yaitu di cd opt lampp ya. Nah, kalau kita ls di sini kita bisa melihat manager Linux x64.run. Nah, kita akan melakukan run terhadap aplikasi ini ya. Sudo manager Linux ini nih. Kita akan copy namanya. Nah, seperti ini. Masukkan password. Setelah kita berhasil memasukkan password, maka programnya akan keluar ya, manage server seperti ini ya. Nah, sama seperti di Windows, kita akan menyalakan MySQL dan juga Apache Web Servernya. Seperti itu, kita sudah nyalakan. Kita tunggu dia sampai start ya, sudah running, tinggal menunggu MySQL-nya. Nah, sudah. Sama juga seperti di Windows, di Ubuntu ini kita tinggal masuk ke browser dan juga kita bisa menggunakan alamat localhost/phpMyAdmin untuk mengecek apakah sudah running atau belum ya. Kita masuk localhost phpMyAdmin. Nah, seperti ini. Nah, ini tunggu loading dulu ya. Nah, ini sudah berhasil untuk mengakses phpMyAdmin di dalam Ubuntu-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap yaitu untuk mengimport data basis data rumah sakit ke dalam Ubuntu ini ya. Caranya tinggal kita buat dulu basis data baru yang namanya sama ya. Berarti rumah sakit ya namanya. Di sini rumah sakit. Create saja. Setelah berhasil create, nah ini kan sudah kita gunakan database rumah sakit. Kita akan import datanya sekarang. Yang tadi kita sudah export ya. Kita browse saja. Nah, ini adalah rumah sakit 2 SQL. Setelah itu kita import ya. Nah, tunggu importnya. Nah, di sini ada masalah soal prosedur expected. Nah, kita lihat dulu apakah tapi dia berhasil import atau tidak. Nah, walaupun ada masalah tapi dia berhasil mengimport datanya ya. Jadi masih aman-aman saja. Kalau kita coba cek data pasien juga. Nah, ini muncul ya semuanya, berarti kita berhasil mengimport ya walaupun tadi ada sedikit masalah. Selanjutnya untuk mengkonfigurasi replika dalam Ubuntu ini, kita masuk ke home, phpMyAdmin home-nya. Lalu setelah itu kita ke menu yang sama seperti Windows yaitu replikasi. Tapi kita menggunakan replication ya, kita configure. Nah, username-nya ini username apa? Yang mana username ini kita gunakan username yang sudah kita set di user yang di master ya. Berarti kita gunakan rumah sakit slave dan passwordnya itu tes 123 ya tadi. Hostnya ini host apa ya? Yang kita dari daftarkan juga di dalam masternya ya. Berarti 192 168 1124 ya. Untuk portnya sama. Nah, sebelum kita mengklik go di sini, kita harus masuk dulu ke XAMPP-nya. Lalu kita harus mengkonfigur dulu nih config-nya nih. Seperti ini. Kita buka dulu file config-nya karena kita butuh melakukan config ya, di file config-nya ya. Oke, tunggu dulu. Ini belum terbuka. Oke, masih menunggu untuk config-nya terbuka. Oke, masih ditunggu ya untuk config-nya terbuka. Nah, ini sudah terbuka. Setelah config-nya terbuka, kita bisa cari ya yang namanya itu server ID. Nah,
Nah ini server ID 1 berarti dia master, selanjutnya ke server ID 2 ya. Nah kita harus meng-uncomment dulu server ID 2 ini, lalu kita copy server yang ada di sini ke dalam data server ID ke bawah server ini. Lalu kita tambahkan juga nih satu lagi, yaitu untuk membuat database-nya itu bisa mereplika ya. Jadi caranya masuk ke sini, kita masukkan sintaksnya itu replicate do db. Nah, nama db-nya apa ya? Rumah sakit berarti ya, tadi nama db-nya rumah sakit. Replicate do db rumah sakit. Setelah ini kita save. Nah, berhasil di save. Kita close. Jangan lupa untuk merestart ya, merestart si MySQL-nya. Kita restart. Oke, berhasil. Apache-nya juga kita akan restart ya. Oke, kita menunggu restart. Masih ditunggu untuk restartnya. Apache-nya sudah nyala, tinggal menunggu MySQL-nya. Nah, sudah running juga. Setelah ini kita akan klik go ya. Go. Nggak usah di save. Nah ini ada error karena connection server disable. Kita harus mengenable data allow arbitrary-nya. Di sini kita bisa cek di files, buka saja files. Lalu setelah itu kita ke auto location, lalu kita ke komputer kita sendiri, lalu kita masuk ke menu opt, lalu ke lam, lalu kita masuk ke menu phpMyAdmin, dan juga di sini ada libraries ya, masuk ke libraries. Nah di libraries kita akan membuka config default.php ya. Nah kita akan buka config default.php. Nah kita bisa cek di sini ya, ini allow arbitrary servernya dari false kita akan true-kan ya. Setelah itu kita save. Nah sudah berhasil kita save. Kita close lagi aja. Setelah berhasil kita edit dan kita save, kita akan merestart kembali server MySQL-nya ya. Restart lagi. Nah, seperti ini dia akan menunggu untuk restart. Kita akan tunggu. Masih dalam proses. Nah, sudah running. Kalau kita refresh di sini, kita akan coba refresh. Nah, di sini sudah tidak ada error lagi ya seperti tadi. Selanjutnya kita harus masuk dulu nih ke masternya ya. Kita masternya, kita akan cek replikasi. Di sini kita lihat show primary status. Nah ini bin MySQL binnya 003 dan posisinya 342 dan bin log db-nya di db rumah sakit. Nah, dari slave kita harus menyalakan slave-nya dengan menggunakan terminal ya. Kita masuk ke lam, terus kita masuk ke bin ya. Di sini bin, cd bin. Lalu kita akses MySQL-nya ya dari sini. MySQL -u root. Nah, berhasil kita mengakses MySQL. Setelah itu kita coba show status slave. Nah, ini tidak berhasil, error karena memang kita belum menyalakan slave-nya. Oke, tadi saya sudah menemukan kenapa kita tidak berhasil untuk mengeset data masternya ya. Sekarang kita akan coba set lagi. Nah, saya sudah gunakan yang benar. Sini, nah sudah berhasil. Selanjutnya kita akan men-start slave-nya dengan start slave. Seperti ini. Nah, sudah berhasil start slave. Oke, setelah kita berhasil meng-set untuk masternya, kita akan masuk ke dalam phpMyAdmin dari replikanya sendiri. Nah, kalau kita refresh di sini, kita coba refresh dulu untuk replikanya. Nah, kita bisa lihat ya status dari replika table di sini sudah ada menu-menu. Kita see replika. Di sini kita masih lihat slave IO-nya masih running ya. Apakah kita sudah benar mengesetnya? Kita coba cek dulu di masternya. Ini kalau kita ke home, replication, show.
Oh ternyata binnya itu 4 ya. Kita akan coba dulu ubah dulu ya untuk datanya. Sini kita masuk saja lagi ke MySQL. Lalu kita stop dulu ya, stop slave. Lalu kita akan reset ya, reset slave all untuk mereset semua slave-nya ya. Lalu kita akan set lagi untuk slave, kita copy paste aja dari sini. Kita paste. Oh ini harusnya kita reset lagi. Harusnya tidak langsung execute ya, kan kita butuh merubahnya dulu. MySQL bin-nya itu berarti kalau kita lihat ke masternya lagi, di sini sudah berubah jadi 4. Kita akan rubah juga jadi 4 berarti ya di dalam ininya, MySQL bin-nya 4. Nah ini kita akan rubah seperti ini. Kita set, kita start lagi slave-nya. Nah setelah kita start, kita exit, kita akan coba masuk lagi ke dalam ini. Kita akan refresh dulu. Kita akan cek statusnya. Di sini sudah berhasil ya, IO-nya dan running ininya dua-duanya running yes, berarti kita sudah berhasil menghubungkan master dan juga slave-nya. Kita akan coba ya tes, kita masuk ke data dokter. Di sini ada dokter Handoko, kita akan coba edit data dokter Handoko ini. Kita akan masukkan alamat Handoko. Nah, kita akan execute. Nah, jika dua-duanya terbukti terhubung, maka data alamat Handoko ini akan masuk ke dalam slave. Kita akan coba cek di slave-nya. Kita akan masuk ke database dulu, data dokter ini. Kita akan coba cek. Nah, di sini kita lihat alamat Handoko-nya berhasil kita masukkan ke slave tanpa kita harus rubah manual di slave-nya. Berarti datanya sudah terhubung satu sama lain. Itu untuk penjelasan dari tugas 3 mata kuliah basis data ini. Jadi kita sudah berhasil menghubungkan slave dan juga master, yang mana masternya itu Windows dan di slave-nya itu menggunakan Ubuntu dan VirtualBox ya. Jadi kita sudah berhasil menghubungkannya menggunakan phpMyAdmin dan metode master dan slave. Kurang lebih seperti itu dari saya. Semoga penjelasannya jelas, dapat dipahami. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.